Asal-usul gunung api menangis. Zaman dahulu, di ujung sebuah pulau nan subur, berdirilah sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih. Desa itu terletak tepat di kaki sebuah bukit besar yang belum memiliki nama. Penduduk desa hidup damai, bertani dan berburu secukupnya. Mereka percaya bahwa alam harus dihormati, karena di dalamnya tinggal roh-roh penjaga yang tak terlihat. Di desa itu tinggal seorang gadis bernama Nia, anak dari seorang petani tua bernama Kijan. Nia dikenal karena kebaikan hatinya. Ia sering memberi makan burung-burung, merawat tanaman, dan menolong siapapun yang kesusahan. Ia juga gemar naik ke bukit untuk berdoa dan berbicara dengan alam. Suatu hari, salah satu penduduk desa, Raka, menemukan butiran logam mengkilap di sungai. Setelah disimpan dan dicoba ditukar ke pasar di desa lain, logam itu ternyata emas murni. Berita itu tersebar cepat, dan warga desa pun mulai berlomba-lomba menggali tanah dan menebang pohon di hutan untuk mencari emas. Ini anugerah dari para leluhur, kata Raka dengan penuh semangat. Namun Kijana dan Nia merasa cemas. Mereka tahu hutan dan bukit itu bukan tempat sembarangan. Nenek moyang mereka selalu mengingatkan bahwa tanah di sana adalah tempat suci, dijaga oleh makhluk gaib penjaga alam. Jika kau menggali terlalu dalam dan serakah, alam akan murka, ujar Kijan memperingatkan. Namun siapa yang mau mendengar nasihat orang tua saat emas berkilauan di depan mata? Tidak ada. Bahkan suara Nia yang lemah lembut dianggap sebagai penghalang kemajuan. Hutan pun ditebang, sungai dikeringkan, dan perut bumi dikorek tanpa ampun. Tak lama setelahnya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Langit sering berwarna merah keunguan saat senja. Burung-burung menghilang. Hewan-hewan turun dari bukit, berlari ketakutan. Tanah kadang bergetar halus saat malam. Dari puncak bukit, terdengar suara seperti tangisan panjang yang terbungkus dalam gemuruh angin. Malam itu, Nia bermimpi. Ia berdiri di tepi kawah bukit, dan dari dalam kawah muncul sosok besar berwajah manusia, namun bertubuh seperti kabut dan batu. Anak manusia, suaranya berat seperti guntur. Kau satu-satunya yang masih mendengar. Bukit ini akan menangis, dan tangisannya akan membakar. Nia terbangun dengan napas tercekat. Ia berlari ke balai desa dan memohon agar semua berhenti menggali. Bukit akan meletus, alam sedang marah, tapi warga hanya tertawa. Tangisan gunung, apa itu dongeng nenekmu? Beberapa bahkan menuduh Nia sengaja menakut-nakuti karena iri tak mendapat emas. Keesokan harinya, bumi berguncang hebat. Retakan menganga di tanah. Suara gemuruh membelah udara, dan dari puncak bukit, asap hitam mulai mengepul. Kijana memeluk Nia. Matanya berkaca-kaca. Sudah terlambat, anakku. Namun Nia menolak menyerah. Ia menaiki bukit sendirian, menembus debu panas dan batu-batu yang mulai jatuh. Di puncak, ia bersujud. Penjaga alam, ampunilah kami. Jika engkau harus mengambil nyawa, ambillah aku. Jangan rakyatku. Langit bergemuruh, awan panas keluar dari kawah, namun tiba-tiba berhenti, membentuk lingkaran seperti pelindung di sekeliling Nia. Ia menangis, dan air matanya jatuh ke tanah. Tapi tangisnya tak cukup menenangkan murka alam. Letusan besar terjadi. Desa itu tenggelam dalam lahar dan debu panas. Hanya beberapa orang yang selamat karena melarikan diri ke desa jauh. Setelah semuanya usai, bukit itu berubah. Kawah besar menganga di puncaknya. Dari kawah itu, setiap malam bulan purnama, terdengar suara tangisan lirih seperti suara seorang gadis memohon maaf. Tidak ada yang pernah menemukan jasad Nia. Orang-orang mulai menyebut bukit itu sebagai gunung api menangis. Dan selama berabad-abad kemudian, tidak ada satupun yang berani menggali tanah di sana. Generasi yang tersisa membangun desa baru, kali ini hidup bersahabat dengan alam. Setiap tahun mereka mengadakan upacara kecil di kaki gunung, menaruh bunga dan makanan di sebuah batu besar tempat Nia terakhir terlihat. Pesan moral, jangan merusak alam demi keserakahan. Alam adalah sahabat, bukan hamba. Suara kebaikan mungkin tak didengar sekarang, tapi akan dikenang selamanya.